Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yati Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita kembali jumpa dalam berita reaksi. Kali ini saya akan mereaksi sebuah berita yang dirilis oleh KBA News pada Rabu 26 April 2023. Kalau melihat atau membaca judulnya, ini bisa membuat Megawati termehek-mehek. Saya bacakan langsung aja ya. P3 dukung Ganjar, Gerakan Pemuda Ka'bah akan sekuat tenaga memenangkan Anies di Jateng. Ini sekaligus jawaban kepada orang-orang nyinyir atau kelompok-kelompok yang meragukan suara Anies di Jawa Tengah. Ada yang nyinyir bahwa di Jawa Tengah itu akan terjadi kekosongan suara buat Anies Rashid Baswedan, mengingat Jawa Tengah katanya lumbungnya merah. Nggak peduli itu dulu. Kalau dulu merah, sekarang udah hijau royo-royo, hijau royo-royo. Jakarta, KBA, Pembina Gerakan Pemuda Ka'bah atau GPK Al-Quds Purworejo, Kebumen, Kiai Haji Muhammad Lutfi Rohman atau Gus Lutfi mengatakan pihaknya akan bekerja keras untuk memenangkan Anies Baswedan di Jawa Tengah. Iya kan? Kalau ini langsung didengar oleh Megawati dan konco-koncone di PDIP itu langsung termehek-mehek. Karena ini bukan main-main, yang memberikan narasi ini atau yang memberikan statement ini bukan kaleng-kaleng. Dia adalah tokoh ulama yang masih muda belia, tapi punya karismatik yang sangat luar biasa dan menjadi panutan para alim di daerah Jawa Tengah. Jangan main-main ini kalau sudah ulama sudah memberikan narasinya. Wah, selesai sudah. Kita bacakan lagi. Hal itu sebagai respon atas dukungan P3 ke kader PDIP Ganjar Pranowo. GPK Al-Quds adalah organisasi sayap pemuda tertua dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Akan melakukan sekuat tenaga apa yang kami bisa lakukan dalam kurung untuk memenangkan Anies Baswedan. Cara yang benar bukan dengan cara yang haram, katanya kepada KBA News Rabu 26 April 2023. Gus Lutfi juga meyakini suara Ganjar akan merosot di Pilpres 2024 nanti. Itu karena rakyat Jawa Tengah mulai terbuka bahwa Anies Baswedan adalah pilihan yang tepat. Bahwa selama 2 periode kepemimpinannya dalam kurung Ganjar Pranowo tidak punya prestasi, bahkan membuat banyak petani susah dengan mahal dan terkadang sulit mencari pupuk, jelasnya. Jadi rakyat Jawa Tengah ini bukan cuma terbuka tapi dia sudah mulai cerdas menggunakan akal sehatnya dalam melihat realita-realita politik yang sedang
terjadi dan berkembang di lingkungan atau di wilayahnya. Jadi sekarang tidak ada kata pokoknya. Nah, ya mungkin diksi pokoknya ini bisa diterapkan pokoknya Anies menang. Nah, itu karena apa? Memang seperti yang dinarasikan tadi itu, selama 2 periode kepemimpinannya Ganjar itu tidak membuahkan hasil apa-apa. Ia juga berharap nantinya Anies Baswedan didampingi oleh tokoh dari Nahdlatul Ulama atau NU. Salah satunya yakni Yasin Maimun atau Gus Yasin. Menggandeng cawapres yang tepat, salah satunya tokoh Jawa Tengah Gus Yasin, putra Kiai Haji Maimun Zubair, ulama karismatik bisa jadi pertimbangan, ujarnya. Setuju sekali, karena Gus Yasin ini mewarisi karismatik dari ayahnya. Ini tokoh sangat karismatik dan dia ya luar biasa keberpihakannya kepada masyarakat luas. Diberitakan sebelumnya, Gerakan Pemuda Ka'bah atau GPK Al-Quds Purworejo, Kebumen, Jawa Tengah, menyikapi dukungan P3 atas kader PDIP Ganjar Pranowo. Kami GPK Al-Quds sebagai organisasi sayap pemuda tertua dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang berbasis massa di wilayah Kebumen dan Purworejo, Jawa Tengah khususnya bersikap, kata pembina GPK Al-Quds Kiai Haji Muhammad Lutfi Rohman atau Gus Lutfi kepada KBA News. Pertama, menolak dan menentang keputusan P3. Alasannya karena bertentangan dengan prinsip P3, yakni Partai Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang bertekad untuk terus-menerus memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai pijakan para ulama istiqomah pendiri P3. Kedua, kata Lutfi, Ganjar Pranowo yang menjadi pilihan P3 terbukti banyak sekali melakukan pelanggaran syariat terhadap agama seperti suka dan bangga nonton video porno tanpa malu. Ya, ini memalukan ini Ganjar ini. Selama 2 periode memimpin Jawa Tengah, belum bisa menyejahterakan rakyat terutama para petani dan terindikasi terlibat korupsi EKTP, jelasnya. Ketiga, lanjut dia, pihaknya lebih setuju memberikan dukungan kepada Anies Rashid Baswedan sebagai Capres 2024. Yang kami pandang lebih pro terhadap kepentingan umat Islam dan sesuai dengan aspirasi kalangan bawah para pemilih P3 dan terbukti berhasil memimpin ibu kota Jakarta meski hanya 1 periode, ujarnya. Ya barangkali kalau Anies Rashid Baswedan diberi kesempatan untuk memimpin 2 periode, ya tetap berhasil. Memang dasarnya Anies adalah sosok yang cerdas. Jadi ini sudah jelas ya, ini adalah jawaban untuk orang-orang atau kelompok-kelompok yang meragukan suara Anies di Jawa Tengah. Ya, ini juga bisa menjadi counter terhadap hasil survei abal-abal yang mengatakan bahwa terjadi kekosongan suara di Jawa Tengah untuk Anies Baswedan. Statement atau narasi yang diungkapkan oleh Gus Lutfi ini bisa menjadi magnet atau perekat bukan saja kepada Gerakan Pemuda Ka'bah di wilayah Purworejo dan Kebumen, tapi juga bisa menyatukan untuk seluruh di Jawa Tengah. Karena setahu saya bahwa Gerakan Pemuda Ka'bah itu ada di Magelang, ada di Kota Mungkit, ada di Banyumas, ada di Pekalongan, dan juga ada di Yogyakarta. Sikap yang dinyatakan oleh Gus Lutfi ini akan mempengaruhi ulama-ulama atau para kiai sepuh di Jawa Tengah. Dan saya yakin mereka akan
bahu-membahu untuk mendukung sikap dari Gus Lutfi. Terlebih tadi bahwa putra dari almarhum Kiai Haji Maimun Zubair juga sudah menyatu dengan gerakan pemuda Ka'bah. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.